kangen nggak nyapa adik-adik? Kangen banget Mbak Cila. Kelihatannya kita udah lama banget ya Mbak, nggak menyapa adik-adik. Iya. Kayak sekarang kayak gini nih, kayak aku udah lama, sebulan lebih pokoknya, udah nggak menyapa adik-adik seperti sekarang ini. Kalau Mbak Afi? Iya sama Mbak. Sama? Lama banget. Lama banget ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih Mbak Afi, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Puji Kalau Tuhan. Mbak Cila gimana ini? Luar biasa, puji Tuhan sehat. Kalau adik-adik gimana kabarnya? Kedengeran nih, luar biasa Mbak katanya Mbak. Wah iya luar biasa, wah senang Puji sekali. Tuhan. Kalau Mas Denis kabarnya gimana? Luar biasa. Kalau Mas Dodi, ya luar biasa. Semua yang ada di sini, puji Tuhan, luar biasa, Iya. sehat semua. Nah Mbak, kelihatannya kita pengen deh nguji adik-adik. Kayak semangatnya, biar tambah Iya. semangat. Ini kan masih pagi nih Mbak. Bener banget, Jadi Mbak kita Cila. kayak harus ngajak adik-adik buat semangat, biar tambah ceria, biar ngikutin sekolah minggu sampai akhirnya nanti tuh tetap semangat gitu Mbak. Yuk adik-adik kita ajak berdiri Berdiri dulu mungkin aja ya dulu, Mbak ya. Oh. Yuk bangkit berdiri yuk. Yuk berdiri dulu tuh yang di sana belum itu. Biar bisa gerak-gerakin tangannya. Iya, bener. Biar tambah panas, tambah semangat. Iya, kita mau pujikan lagu apa Mbak? Kita mau nyanyiin lagu Halo halo. Hola Hela. Hola. Nanti kalau misalnya ada nggak tahu, nanti ada ini ya liriknya di sini. Kita belajar sama-sama pokoknya. Ya. Boleh tepuk tangan? Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Cucuy cucuy. Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Cucuy cucuy. Halo 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 hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Besertamu, sebab Yesus besertamu. Wah, gimana? Gimana Tambah adik-adik? panas. Udah panas nih Mbak. Udah panas Mbak? Udah nih. Tapi sebelum kita ngelanjutin sekolah minggu, gimana kalau kita berdoa dulu? Boleh. Silakan Mbak Afi. Oh, Ya. Yuk adik-adik sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Mata ditutup, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai sepanjang malam kemarin dan kami saat ini boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. amin. Tadi kelihatannya ini deh Mbak. Masih pengen lagi gitu Mbak buat Ini masih kurang Mbak. masih kurang, masih kayak pengen lagi deh Mbak gitu ya. Pengen nyanyi Kita lagi. mau nyanyiin apa lagi nih Mbak lagunya? Kita mau pujikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
semuanya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Udah semangat. Iya, Mbak. Tapi sebelumnya kita mau hukum kasih, Mbak. Benar. Hukum kasih ada di mana adik-adik? Di Matius Matius 22 ayat ayat 37 sampai 40. Ya. Tetap masih bangkit berdiri kan? Ya. Kita mau sambil gerakan. Tiruin Mbak Afi dan Mbak Cila ya. 1, 2, 3. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, boleh duduk sekarang. Buat selanjutnya, buat persembahan nih Mbak Afi, sama adik-adik juga. Buat persembahannya bisa dititipkan ke orang tua, nanti orang tua bisa masukin persembahannya ke kotak yang sudah ada di gereja, yang sudah disediakan di gereja. Kayak gitu ya. Siap Mbak Cila. Kita mau doa buat persembahan. Yuk tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa Mbak Cila yang hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu dan kami ingin mengaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kau yang akan memberkati persembahan ini agar bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Dan selanjutnya kami juga akan melanjutkan sekolah minggu yang akan berkati sampai selesai nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Sebelum firman, kita mau nyanyiin lagu Tetap Setia. Adik-adik boleh sambil menyiapkan hati, menyiapkan Alkitabnya juga buat mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Sekarang waktunya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Mbak Tesya yang hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat siap berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
buat setiap kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa ketika pada saat hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing memulai sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai setiap kami, Tuhan Yesus yang berkati setiap kami, di dalam kami mendengarkan setiap firman-Mu. Bukakan telinga kami, pikiran dan hati kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang menjadi firman pada hari ini, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Yang mau serahkan setiap waktu ke depan ke dalam tangan menyertakan kasih-Nya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau sama-sama membaca kitab suci. Disiapin Alkitabnya, kita mau sama-sama baca ya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 1 dan dilanjutkan dengan Ayub 2 ayat yang pertama sampai dengan 10. Dengarkan dengan baik Mbak Tes yang akan membacakan ya. Ayub 1 ayat 1 dan dilanjutkan Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dilanjutkan Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dia punyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan darah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bisa membaca firman Tuhan, dan tema pada pagi hari ini tetap setia. Kira-kira setia itu apa ya adik-adik? Ayo di rumah, setia itu apa ya? Setia itu adalah berpegang teguh, tetap bertahan dalam kondisi apapun. Jadi semisal seperti ini, adik-adik ketika mau ke jalan mana ya? Ke jalan sini sampai mungkin dari rumah adik-adik sampai ke sekolah adik-adik. Nah, adik-adik awalnya memilih jalan yang ini, jalan yang satu. Salah satu itu jalannya menuju ke arah kesekolahan adik-adik itu yang paling dekat. Nah, masih ada jalan-jalan yang lainnya. Ada 3 jalan menuju ke arah sekolah adik-adik. Ketika adik-adik sudah memilih satu, adik-adik tetap memilih yang satu, padahal ada beberapa jalan yang mungkin jauh lebih cepat. Tapi adik-adik tetap memilih satu jalan yang itu. Jadi seperti setia itu seperti itu adik-adik. Dan banyak sekali contohnya tentang apa itu setia. Dan di sini Mbak Tessa mau mencontohkan tentang kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka yang tidak mau menyembah berhala yang disuruh oleh raja untuk menyembah berhala. Tapi mereka masih tetap memilih untuk setia menyembah Tuhan
dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi karena kesetiaannya, di situ Tuhan menolong mereka. Dan ada lagi kisah dari seorang Daniel. Daniel pasti tahu ya adik-adik, cerita ini cerita yang sangat familiar pastinya. Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Sama seperti cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel yang tetap setia kepada Allah walaupun sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kesetiaannya Daniel itu berbuah hasil yang baik. Daniel dengan selamat walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Pasti adik-adik membayangkan singa yang begitu besar-besar, yang begitu banyak, tidak pastinya lebih dari satu. Dan di situ Daniel hanya seorang diri. Tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, Daniel terselamatkan. Dan di sini Mbak Tesya mau kasih cerita tentang sebuah kesetiaan kepada Tuhan dalam satu keluarga. Di sini ada ayah, ibu, ada Lina dan ada Sari. Nah, di sini ayah, ibu, Lina dan Sari setiap minggunya mereka rutin dan rajin untuk beribadah di gereja. Dan pada suatu ketika, setelah sekian lama si Lani dan Sari di rumah karena keadaan yang memprihatinkan COVID-19 yang mengharuskan mereka untuk tetap di rumah saja, bersekolah di rumah melalui online sama seperti adik-adik ya pastinya, yang saat ini sampai sekarang mungkin yang di bawah 12 tahun atau yang masih SD, TK belum bisa offline. Pasti rasanya bosan sekali ya Mbak di rumah, bosan sekali ya Bu. Kok sampai sekarang kita belum bisa ketemu teman-teman, belum bisa berteku sapa secara langsung. Tapi karena itu mereka menjadi malas untuk bersekolah minggu. Mereka sekolah minggu masih dalam keadaan online ya adik-adik. Jadi waktu itu si ibu dari Lina dan Sari ini membangunkannya di pagi-pagi hari. Mereka berdua sangat malas karena yaitu setiap harinya mereka hanya di rumah, bersekolah di rumah, belajar di rumah, tidak bisa kemana-mana karena keadaan yang memang mengharuskan mereka untuk di rumah. Ibu membangunkan Lina dan Sari. Lina, Sari, ayo bangun, ini sudah pagi loh. Ini hari Minggu, saatnya kita bersekolah minggu dan bekerja bersama. Dan si Lina dan Sari pun bermalas-malasan. Tunggulah Bu, masih ngantuk ini. Tapi ibu mencoba mendorong Lina dan Sari untuk tetap bangun pagi dan bersekolah minggu. Dan pada akhirnya mereka bangun bersama-sama keluarga itu dalam satu rumah, bersama-sama bersekolah minggu, Lina, Sari, ayah dan ibu. Di situ mereka mendengar guru sekolah minggu yang bercerita tentang arti sebuah kesetiaan. Dan di situ Lina dan Sari bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan tadi. Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh malas, mereka harus tetap bersemangat untuk bersekolah minggu dan bersekutu bersama Tuhan, seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa membuat kita tahu apa arti kesetiaan itu. Dan kesimpulan dari cerita ini adalah dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, sedih, kita harus tetap setia bersama Tuhan, seperti itu. Nah adik-adik, setia pada Tuhan bukan hanya di saat kita sedih, melainkan di saat kita bahagia, kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Sampai sini cerita dari Mbak Tesya, sampai sini firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, tetap setia, dan jangan malas untuk sekolah minggu ya adik-adik. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita mau ada aktivitas yang akan dibawakan oleh Mbak Pratiwi. Didengarkan dengan baik apa yang harus dipersiapkan. Pasti adik-adik ingin tahu ya, apa sih aktivitasnya pada pagi hari ini. Tetap stay di tempat, tetap selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Ya kita berdoa semoga keadaan yang saat ini menjadi keadaan yang lebih baik dan lebih baik, dan membuat
semuanya berjalan normal. Adik-adik bisa sekolah lagi, adik-adik bisa sekolah minggu bersama-sama, ketemu guru-guru sekolah minggu, ketemu teman-teman sekolah minggu dan teman-teman sekolah yang lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya kita mau sama-sama berdoa untuk menutup firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah pada saat pagi hari ini. Kami bersama-sama dapat mendengarkan firman Tuhan. Apa itu arti kesetiaan Bapa? Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, tetap selalu bersemangat untuk bergereja dan bersekolah minggu, serta bersekutu bersama-sama bersama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus berkati setiap kami yang di sekolah Bapa, kami yang bersekolah, bekerja, orang tua kami, dan teman-teman kami yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berikan kami kesehatan Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap waktu ke depan ke dalam tangan penyertaan kasih-Nya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, jikalau kami pada saat mendengarkan kami melakukan dosa, kiranya kami mohon ampun. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kali ini kita mau buat aktivitas nih. Apa ya aktivitasnya kali ini? Nah, kali ini kita mau bikin topi dari bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik. Mari kita coba. Nah, sekarang kita akan bahas bahan-bahan apa aja yang akan kita pakai untuk aktivitas kali ini. Bahan yang pertama yaitu di sini kertas karton yang sudah dipotong, disesuaikan dengan ukuran lingkar kepala adik-adik ya. Yang kedua, di sini ada kertas lipat, ini yang mengkilap dan juga ada yang tidak mengkilap seperti ini. Kemudian, bahan selanjutnya ada pensil warna atau spidol atau krayon atau apapun yang adik-adik punya. Kemudian ada pensil, lem dan juga gunting. Bahan-bahannya sudah siap. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya akan Mbak Tiwi jelaskan satu persatu ya. Untuk langkah yang pertama, Mbak Tiwi akan mengambil satu lembar kertas lipat yang akan Mbak Tiwi gambar pola. Di sini Mbak Tiwi gambar pola bunga seperti ini. Nah, setelah itu kita akan gunting pola gambar bunga ini sesuai dengan lingkar bunganya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, Mbak Tiwi akan buat 3 buah bunga seperti ini. Nah, kemudian Mbak Tiwi akan buat lingkaran kecil-kecil untuk di bagian tengah bunganya atau putiknya. Nah, di sini Mbak Tiwi akan pakai kertas lipat yang mengkilap warnanya biru dan Mbak Tiwi pola, kemudian akan Mbak Tiwi gunting lagi. Nah, seperti ini digunting. Hati-hati adik-adik waktu menggunakan gunting. Nah, kita akan potong seperti ini. Nah, setelah sudah dipotong, kita akan tempelkan lingkaran-lingkaran ini ke bagian tengah bunga dengan menggunakan lem. Nah, di sini Mbak Tiwi sudah sediakan lem, kemudian kita rekatkan di bagian lingkarannya. Nah, kita akan kasih lem seperti ini. Kemudian kita rekatkan di bagian tengah bunga. Nah, adik-adik juga bisa pilih gambar yang lainnya, misalnya mau gambar bulan sama bintang Mbak, boleh. Mau gambar matahari Mbak, boleh. Nah, di sini kebetulan Mbak Tiwi pengen gambar bunga, makanya Mbak Tiwi gambar bunga seperti itu. Nah, setelah ini kita akan membuat daun. Nah, daunnya Mbak Tiwi akan pakai kertas lipat yang warnanya hijau, kemudian Mbak Tiwi lipat menjadi 4 dan Mbak Tiwi gambar dengan pola daun seperti ini, lalu kita gunting. Nah, pastikan juga adik-adik berhati-hati waktu menggunakan gunting. Untuk adik-adik yang belum bisa pakai gunting, bisa minta tolong ke orang tua atau ke kakaknya atau ke papahnya juga bisa kayak gitu. Nah,
Nah, setelah sudah digunting seperti ini, nah Mbak Tiwi akan berikan pola. Biar daunnya nggak polos-polos banget, Mbak Tiwi akan kasih serat daun warnanya pakai warna hijau tua. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kita gambar dulu semuanya. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, tapi ada yang kurang nih. Bunganya kayaknya perlu juga untuk kita kasih pola. Nah, Mbak Tiwi akan gambar di sini sesuai dengan warna bunganya. Untuk yang kuning Mbak Tiwi akan pakai warna orange, kemudian yang pink Mbak Tiwi pakai warna merah, dan yang oranye Mbak Tiwi akan pakai warna coklat. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut untuk kita tempelkan. Nah, ini tadi kertas yang ukurannya sudah panjang. Sesuaikan dengan lingkar kepala adik-adik. Nah, di sini Mbak Tiwi akan sesuaikan dengan lingkar kepala yang akan Mbak Tiwi pakai. Nah, kita rekatkan lagi menggunakan lem kertas seperti ini. Nah, kemudian setelah kering kita akan tempelkan juga hiasan-hiasan yang sudah dibuat. Di sini Mbak Tiwi akan tempelkan dulu daun. Kemudian setelah daunnya sudah tertempel, baru Mbak Tiwi akan menempelkan bunganya. Nah, Mbak Tiwi tempelkan seperti ini. Adik-adik bisa menirukan Mbak Tiwi atau bikin kreativitas adik-adik sendiri kayak gitu. Nah, kita tempelkan semuanya. Nah, kita tempelkan satu persatu seperti ini. Nah, kita tata dan kita rapikan. Yeay, sudah jadi. Terima kasih adik-adik sudah menonton aktivitas kali ini dan selamat mencoba di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi gimana? Ayo, dengerin firman-Nya. Dengerin dong Mbak pasti. Iya, dengerin sampai akhir ya. Dan harus dilakuin di kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan juga tadi ada aktivitas ya Mbak Afi ya. Ada aktivitas, gampang kan adik-adik? Asik toh? Dikerjain ya. Nah, dikerjain. Nanti kalau udah dikerjain, kalau udah selesai bisa difoto, terus dikirim ke guru sekolah minggu adik-adik masing-masing. Setiap kelasnya boleh. Terus nanti kalau udah, nanti akan ditampilkan di sekolah minggu depan. Gitu. Terus Tunggu ya adik-adik. Terus ada pengumuman apa lagi nih Mbak Afi? Ya, besok mulai minggu depan itu sudah ada sekolah minggu onsite nih Mbak Cila. Ya, di gereja kita GKJ Margayudan di lantai 2 gedung kegiatan jam 9 pagi. dan buat yang bisa onsite atau di gereja adalah adik-adik yang minimal umur 9 tahun ya. 9 tahun jadi boleh ikut sekolah minggu di gereja gedung kegiatan ini. Begitu. Dan oh iya jangan lupa buat tetap patuhi protokol kesehatan. 5M. Apa itu Mbak Afi? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Iya, begitu. Ingat-ingat ya, harus tetap patuhi protokol yang tadi udah Mbak Cila nih Afi. ngetes. Iya. Selanjutnya kita mau Pengakuan pengakuan iman rasuli. Boleh bangkit berdiri yuk. Yuk. Kita mau pengakuan. Siap adik-adik? Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang boleh duduk kembali. Duduk. Ya, kita sudah di penghujung Ya. sekolah minggu nih Mbak Cila. Wah, kok cepet banget ya. Cepet banget.
waktu berjalan. Tapi nggak apa-apa, nanti Iya. kita bisa ketemu di lain kesempatan. Benar banget. Nah, sebelum kita Menutup berpisah, sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. ya, mari adik-adik kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ya, sudah selesai sekolah minggunya. Ini Mbak. Sehat-sehat selalu. Pokoknya tetap patuhi protokol, jangan kemana-mana. Kalau keluar, kalau perlu aja gitu ya. Tetap pakai masker kalau keluar, makan makanan yang bergizi, biar tetap badannya sehat, imunnya kuat. Benar. Dadah. Tuhan berkati. Ketemu di lain kesempatan. Dadah.